Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsana Putri, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Darussalam Margomulyo Tanggamus Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 2 Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 230311707447. Selamat menyaksikan video PPL saya berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin. Taufik. Siap, Rab. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Oke. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ayat kita baca bersama. Ayat berikut. Mari kita mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat ini salah satu ayat yang nanti akan kita pelajari dan Ibu harap selain ayat ini nanti kalian biasakan di rumah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dan sebelum itu silakan diperiksa di sekitar mejanya masing-masing. Ada sampah atau tidak? Bajunya sudah rapi atau belum? Sudah rapi belum? Sudah siap belajar? Bukunya bawa semua? Ada yang tidak membawa buku pelajaran hari ini? Tidak ada? Kalau begitu Ibu absen terlebih dahulu ya. Kemajuan Fadilah. Sakit apa? Sakit parut. Oke, Alvan? Alvan juga tidak hadir tanpa keterangan ya? Oke. Dia Najib Prabowo, Elia, hadir.
Jennifer, Yamada. Oke. Untuk teman yang hari ini tidak berangkat sekolah, diingatkan agar besok berangkat sekolah. Kemudian kita doakan semoga teman kita yang sakit pada hari ini segera sembuh. Masih ingat kemarin kita membahas materi tentang apa? Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. 60 masih ingat semua ya. Kemarin kita sudah membahas tentang membaca Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Nah, sebelum itu silakan kalian perhatikan di sini ada pantun. Silakan dibaca pantunnya. Ke Jakarta naik sepeda. Jangan lupa untuk sarapan. Dalamkan hidup berkata. Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman. Hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman. Dengan hadis hidup akan dekat. Nah, setelah membaca pantun ini, silakan ditulis 2 baris atau sebaris juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini menjelaskan apa kira-kira ya? Setelah kalian membaca pantun ini, kira-kira pantun ini membahas tentang apa? Sudah ya? Kira poin yang pertama tentang apa nih yang kita pelajari? Kalau kita lihat di paragraf yang pertama. Al-Quran. Tentang apa? Al-Quran. Al-Quran. Poin yang kedua tentang apa nih? Hadis. Tentang hadis. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari dua hal ini? Yang pertama, karena apa? Karena Al-Quran itu sebagai apa? Pedoman. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, boleh. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup untuk siapa? Untuk siapa? Umat? Kalau hadis untuk apa ya? Agar hidup berjalan sesuai dengan syariat. Nah, dua hal ini tidak bisa terpisahkan bagi umat Islam karena yang pertama, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup yang langsung dari Allah, ya kan? Kemudian kalau hadis ini dari siapa? Dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu kedua hal ini harus kita bahas. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang apa? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, setelah kita tahu tema kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui model pembelajaran based learning, peserta didik dapat memahami definisi Al-Quran dan hadis. Jadi, dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan kalian dapat memahami definisi Al-Quran dan hadis itu apa. Nah, yang kedua, melalui model problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Jadi, selain tahu apa itu Al-Quran, apa itu hadis, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan isi kandungan dari kedua surat tersebut. Ya, paham? Dan yang terakhir, diharapkan kalian juga dapat menyimpulkan kedudukan atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke? Sebelum itu, kita tepuk konsentrasi dulu. Masih konsentrasi nggak ini kira-kira? Jennifer, masih konsentrasi nggak nih? Kita tepuk konsentrasi dulu ya. Oke, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah kita siap-siap untuk belajar. Selanjutnya,
Kita saksikan dulu, perhatikan tayangan video pembelajaran berikut tentang penjelasan dari materi yang akan kita bahas hari ini, tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Kalian pahami, kalian lihat, kira-kira pesan apa saja nih? Nanti Al-Quran itu apa, isi kandungan Al-Quran itu apa, hadis itu apa, gitu ya. Nanti ada di sini kalian pahami. Sumber belajar kita ada di buku paket Pendidikan Agama Islam kelas 7 Kurikulum Merdeka. Silakan kalian perhatikan. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, yang diambil dari kata Qur'a berarti membaca. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takdir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tarbiyah, budi pekerti atau perjalanan hidupnya. Khobar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi. Asar adalah sesuatu yang disandarkan sahabat dan tabi'in. Demikian mengenai materi tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Selanjutnya perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan mengetahui di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik kepadanya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya pada surat An-Nahl ayat 64. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka